sahabat anti hoax, balik lagi di BTS Bincang Tangkal Hoax bersama saya Dia Febriani selaku pemeriksa fakta Mafindo, dan pada kesempatan kali ini saya juga sebagai host BTS. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih ya konten BTS itu apa, jadi nanti aku jelasin dulu. Jadi konten BTS ini merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mafindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman, teman-teman. Nah, pada episode BTS kali ini kita akan membahas seputar gerakan memberantas hoax dengan teknik pre-banking. Nah, berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah ditemani oleh Mas Ari Wibowo Sasmito selaku fact-checker spesialis dan juga co-founder Mafindo. Halo Mas Ari, apa kabar? Assalamualaikum, halo Dia, kabar baik alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Ari boleh cerita sedikit ya tentang kesibukan Mas Ari saat ini tuh apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya kayak sehari-hari saya lebih banyak fokus ke periksa fakta atau fact check, tapi karena sebagai full timer di Mavindo ya tidak cuma itu yang ditangani, dan di satu sisi ini hal yang bagus karena pemeriksa fakta biar tidak hanya punya keahlian dalam periksa fakta doang itu, dan di sisi lain memang secara operasional ya saya salah satu dari yang sehari-hari menangani hal-hal yang berkaitan dengan sekretariat di Mavindo gitu. Wah, seru, kayaknya menarik sepertinya ya Mas ya. Jadi pada episode BTS kali ini kan kita temanya tentang teknik pre-banking ya Mas ya. Kita langsung aja nih ke tema. Mungkin Mas Ari bisa menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pre-banking itu, Mas? Ya, jadi pre-banking itu proses membongkar kebohongan, taktik, atau sumber sebelum informasi salah, atau kalau di Indonesia itu kan yang terkenal sebutannya hoax ya, atau hoax. Sebelum informasi salah atau hoax menyerang. Jadi kayak apa, kalau istilahnya itu seperti vaksin gitu ya Mas ya, sebelum kita kena virus, kita dikasih vaksin dulu, jadi diberi informasi terlebih dahulu begitu ya Mas ya, apakah betul? Betul, vaksinasi, imunisasi, atau bisa juga inokulasi. Jadi ya mirip-mirip kayak pas kita masih bayi divaksinasi, atau pas kemarin waktu COVID itu kan ada vaksinasinya juga. Jadi salah satu tekniknya memang ya mau nggak mau, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya. Ada satu sesi di mana di situ bukan ngajarin bikin hoax, tapi mendekonstruksi cara orang-orang itu tekniknya bikin hoax itu kayak gimana gitu. Kalau untuk tadi kan bicara teknik nih ya Mas ya, mungkin Mas Ari bisa menjelaskan lah teknik yang dilakukan Mafindo sendiri nih untuk membuat gerakan pre-banking ini agar efektif digunakan gitu. Itu teknik ya Mas. Nah, kalau untuk tekniknya sih sebetulnya tidak terlalu beda dengan pada saat Mafindo membuat program lain, tapi istimewanya adalah kalau di kurikulum sekolah itu kan ada istilah link and match gitu ya. Nah, ini kami juga Mafindo juga berusaha untuk dalam menyusun kurikulumnya itu kami berdiskusi dulu dengan yang berkaitan. Nah, beberapa bulan lalu, sekitar awal tahun kalau nggak salah ya, kami mengundang KPUD dan Bawaslu untuk membuat acara di Solo, di kota Solo, di Surakarta ya. Jadi kami bikin semacam FGD, lalu di diskusi itu hampir seharian gitu ya. Seharian jam kantor, maksudnya bukan seharian dari pagi sampai pagi gitu ya. Itu kami berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari KPUD dan Bawaslu di sekitar Solo. Nanya nih, ini kalau di tahapan-tahapan pemilu itu apa aja sih tahapannya? Dan ternyata hasilnya cukup bagus karena ternyata di masing-masing tahapan pun pelintiran atau hoax-nya itu beda-beda gitu dia ya. Nah, berdasarkan hasil FGD itu lalu kami menyusun kurikulum, dan semoga dengan nyari bahan dulu dengan yang berkaitan itu kurikulumnya akan bisa nyambung gitu. Dan tadi masih dalam perencanaannya. Nah, kalau di pelaksanaannya di tingkat lebih lanjutnya ini sama juga, tidak terlalu berbeda dengan bagaimana cara Mafindo itu menjalankan program-program lainnya. Kan program-program Mafindo dengan pelatihan itu tidak cuma pre-banking ya. Sebelumnya itu ada program lain kayak kelas kebal hoax misalnya, atau kelas cek fakta gitu ya. Ini juga caranya tidak terlalu berbeda jauh. Pertama yaitu dengan cara membuat semacam jaringan pelatih atau bahasa kerennya TOT ya, training of trainers ya.
Nah, pada saat menjalankan TOT sudah mendapatkan pelatih, para pelatih ini yang akan melatih peserta-peserta selanjutnya untuk menjadi menjadi partisipan atau menjadi fasilitator. Jadi pada saat mereka sudah menjadi pelatih, biasanya itu kami laksanakan per kota ya. Nah, ini akan kalau ada acara di kota tersebut akan mengambil dari relawan yang sudah dilatih sebagai pelatih tadi gitu. Oke, jadi tekniknya kira-kira seperti itu ya Mas Ari ya. Iya. Lalu kan itu nanti ada kayak per kota itu nanti sebenarnya siapa saja sih Mas yang disasar gitu dalam kampanye ini Mas Ari? Masih ada lah ya sasarannya itu siapa gitu. Kalau kriteria secara khusus sih enggak ya dia ya, karena justru semakin banyak yang berpartisipasi di acara ini ya targetnya justru berusaha menjaring partisipan atau pengikut yang sebanyak mungkin gitu ya. Siapapun boleh ikut umum gitu ya, tapi memang di pelaksanaannya itu akan Mafindo itu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya kalau pesertanya dari kalangan mahasiswa ya kita akan kerjasama dengan kampus untuk dalam tanda petik meminjam gitu ya, meminjam fasilitas kampus biasanya semacam di auditorium gitu ya. Tapi kalau dengan yang umum tentu saja harus menyesuaikan juga lokasinya akan ke lokasi yang sifatnya umum, misalnya di hotel gitu ya. Iya, iya. Jadi langsung gitu ya Mas ya, ketemu langsung, pelatihan langsung seperti itu. Nah, kalau dia itu kan tergantung ya Mas, kalau kita bicara tentang sex worker nih, seperti kita ini kan pekerjaan kita tuh beban gitu, ya kan? Nah, sedangkan sebenarnya apa sih perbedaan dari debunking itu dan juga rebunking gitu? Mungkin bisa dijelaskan agar sobat anti hoax itu juga paham perbedaan dari rebunking dan juga debunking. Iya, kalau debunking itu sifatnya reaktif yang artinya informasi salah atau hoaxnya itu harus muncul duluan, baru nanti muncul periksa fakta atau klarifikasinya. Jadi sudah kejadian duluan baru ada penanganannya gitu. Nah, pre-banking itu sifatnya proaktif dan preventif pencegahan gitu ya. Jadi sebelum hoaxnya muncul diklarifikasi duluan. Nah, kalau debunk atau periksa fakta fact check itu sifatnya mengobati, pre-bank itu pre-bank itu pencegahan karena ada kata-kata itu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi itu diharapkan dengan cara mencegah itu bisa membantu kerja-kerja ini. Jadi pre-banking itu bisa membantu debunking karena sebelum menyebar luas itu orang-orang yang sudah pernah mengikuti pre-banking akan tahu bahwa oh ini saya pernah lihat nih gitu. Ini pre-banking itu tujuannya memang begitu. Jadi kalau digambarkan di salah satu slide-nya pelatihan pre-banking itu ada kayak sesuatu yang menyebar dari 1, 3, 10, 100. Nah, kalau diibaratkan yang sudah kena pre-banking ini dia akan mengurangi sebaran dari yang tadinya misalnya nyebar ke 10 bisa berkurang ke 5 atau bahkan berkurang gitu. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan pre-banking itu tidak akan mudah lagi jadi orang-orang yang menyebarkan hoax. Kalau untuk ini kan juga sudah memasuki menjelang pemilu juga nih ya Mas. Udah isu hoax, konten-konten hoax itu sudah beredar banyak gitu ya. Nah, ini kira-kira gerakan apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Mafindo ya untuk meminimalisir penyebaran hoax itu sendiri terkait pemilu sendiri gitu Mas? Iya, memang kalau berkaitan dengan pemilu dan pil-pilannya pilkada misalnya hoax itu kan memang yang paling musim ramai, saya menyebutnya meminjam dari istilah industri wisata, hospitality dan perhotelan itu ada high season, ada low season. High season itu musim ramai, musim liburan biasanya. Hoax juga ada musimnya, biasanya karena hoax yang paling laku itu hoax politik, yang artinya setiap ada acara politik dia akan ramai juga gitu. Pilkada, apalagi kalau pilpres kan nasional ya. Nah, memang karena gimana pun juga ini sudah tinggal 1 tahun lagi yang bahkan Mafindo itu memonitor situasi itu sudah mulai semakin panas atau dipanaskan bahkan sejak 2 tahun lalu gitu ya. Nah, berkaitan dengan pemilu ini Mafindo bekerja sama dengan yang lembaga-lembaga baik itu CSO, civil society atau NGO, non-government organization lainnya atau dengan organisasi pemerintah juga. Tadi saya sudah menyebut ada
KPU, ada Bawaslu, dan ada teman-teman dari Perludem. Nah, kita memang secara khusus menghubungi teman-teman yang bergerak dalam berkaitan dengan pemilu ini dalam hal pre-banking atau debanking atau kegiatan periksa fakta lainnya. Misalnya kalau nggak ada pre-banking ya ada hoax, silakan minta tolong lapor ke kami gitu. Nah, pelatihan, koordinasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemilu itu semakin diintensifkan. Bahkan Mavindo itu sudah membentuk yang namanya Satgas Pemilu, di mana ada beberapa teman-teman itu yang memang fokus untuk menangani hal yang berkaitan dengan pemilu gitu. Lalu yang kedua, Mavindo itu semakin mendekati pemilu, kami akan memprioritaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan pemilu. Karena tadi ya sudah saya sebut bahwa sekarang ini tinggal 1 tahun lagi, jangan 1 tahun, dari 2 tahun lalu pun hoax itu dan situasi pun sudah kelihatan semakin panas, khususnya di media sosial ya. Jadi istilahnya pemilunya masih 2 tahun, tapi di media sosial sudah kelihatan bahwa ini sudah semakin menghangat gitu ya. Dari 2 tahun nih, apalagi setahun nanti semakin mendekati ya semakin nggak cuma hangat lagi, mungkin malah jadi panas gitu ya dia ya. Sebenarnya seperti itu Mas. Jadi semakin mendekati itu sangat diperlukan yang namanya pre-banking ini ya Mas. Jadi masyarakat itu sebelum mengetahui dan melihat konten-konten hoax itu udah membaca dulu gitu istilahnya ya Mas. Ya betul ya Mas. Iya, memang sebetulnya salah satu efek yang diharapkan dari pre-banking ini adalah untuk membangun secara psikologis, membangun kepercayaan dengan cara ngasih tahu gimana caranya membedakan informasi palsu, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Karena salah satu yang diharapkan dari hasil pre-banking itu adalah secara psikologis itu membentuk resistansi terhadap pesertanya, terhadap masyarakat untuk ini secara psikologis itu bisa melawan dari manipulasi gitu ya. Karena itu tadi, jadi secara psikologis masyarakat udah tahu bahwa oh ini di pelatihan pre-banking kemarin udah dikasih tahu nih gitu ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, bau-baunya, dan ini saya tahu bahwa ini salah gitu. Jadi secara psikologis masyarakat sudah tahu duluan gitu ya. Lalu tadi secara psikologis sudah, dan tentu saja salah satu yang diharapkan adalah ya kemampuan berpikir kritisnya itu tumbuh juga gitu. Nah mungkin Mas Ari ada nggak sih Mas kayak contoh hasil dari pre-banking gitu? Mungkin teman-teman pre-banking itu bentuknya seperti apa? Atau mungkin Mas Ari punya gambaran yang singkat saja gitu tentang pre-banking gitu. Iya, jadi beberapa produk dari yang sudah mengikuti peserta-peserta yang sudah mengikuti pelatihan pre-banking itu sudah ada beberapa yang cukup banyak malahan ya, walaupun belum sampai puluhan ya, karena bagaimanapun juga membuat konten itu kan nggak mudah kan. Jadi salah satu sesi dari pelatihan pre-banking itu ada bagaimana cara membuat konten itu, kayak misalnya ya yang gampang dipahami, terus video yang bentuknya nggak terlalu panjang, karena hari gini orang nggak ada waktu untuk nonton terlalu lama gitu. Tapi sudah ada beberapa yang keluar, entah itu bentuknya video atau gambar ya. Sudah ditayangkan juga di kanal-kanal media sosial Mavindo, misal kayak yang bentuknya kotak suara misalnya sering diserang, lalu yang sudah ada dikeluarkan juga itu tentang pengertian kenapa sih ODGJ. Nah sekarang PR besarnya itu bahwa di masyarakat itu sudah terlalu mengakar, tersimpan di alam bawah sadar bahkan mungkin ya, bahwa orang gila itu nggak boleh milih. Nah sekarang penyebutan orang gila aja udah salah gitu kan, karena harusnya disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diluruskan dulu. Jadi pre-banking itu salah satu aspeknya adalah selain mencegah tadi, bagiannya adalah dengan mengedukasi ya. Jadi mengedukasi bahwa kenapa sih nggak boleh lagi disebut orang gila, dan bahwa orang gila itu sebaiknya disebut sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan orang dengan gangguan jiwa itu juga macam-macam, tidak seperti sebagian mungkin masyarakat ada yang mikir bahwa orang gila itu berarti pasti yang compang-camping di jalan keliaran nggak jelas, padahal gangguan jiwa itu macam-macam, ada skizofrenia, ada gangguan jiwa lainnya, dan mereka juga tergantung jenis gangguan dan tingkat keparahan gangguan jiwanya itu masih mempunyai hak untuk memilih. Dan bolak-balik di pemilu lalu itu ada hoax yang beredar, dilihatkan bahwa ada orang ODGJ yang diangkat lalu dihubung-hubungkan dengan pemilu, padahal yang ODGJ yang diangkat itu ya bukan dia yang dikasih hak pilih gitu. Karena gimana pun juga untuk menentukan hak pilih itu kan harus
dihasilkan setelah diperiksa oleh dokter bahwa ODGJ ini masih mampu untuk memilih. Nah, itu PR besarnya bahwa ODGJ itu masih boleh milih, terus yang namanya situng, kenapa sih situng sering jadi bahan gitu, tiap angkanya berubah, lalu ada yang naik, ada yang turun, ada salah ketik, angkanya berubah, padahal situng itu cuma digunakan sebagai cara untuk memonitor. Jadi yang digunakan untuk menentukan hasil kemenangan itu masih manual berjenjang gitu ya. Jadi dikawal TNI Polri, ada saksi dari Parpol misalnya, dan ada saksi-saksi lainnya, tapi dari beberapa kali pemilu ini yang terjadi adalah pasti situng itu selalu jadi bahan gitu, bahwa dibilang situng dihack dan lain-lain gitu. Jadi beberapa lah nanti akan dikeluarkan lagi oleh teman-teman yang sifatnya itu tayangan-tayangan edukasi yang itu adalah salah satu hasil dari teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan pribadi. Oke. Jadi itu salah satu nggak salah satu ya, tapi itu banyak ada contoh ya tadi Mas Ari memaparkan ya. Nah untuk biasanya kan nanti teman-teman penasaran bagaimana sih caranya untuk melakukan pre-banking gitu. Nah itu nanti sahabat anti hoax itu yang mau ikut pelatihan pre-bankingnya gitu di Mafindo itu kira-kira bisa daftarnya kemana? Bisa. Sebenarnya kemana Mas kalau teman-teman tuh mau ikut pelatihan pre-banking gitu. Iya, monggo silakan diikuti aja kanal-kanal medsosnya Mafindo. Kami di Twitter ada, di Instagram ada, TikTok, YouTube, hampir semua ya, hampir semua medsos kami ada. Biasanya kalau ada pembukaan pre-banking itu kami akan menginformasikan, atau kalau teman-teman kan nggak bisa nih kalau yang mau ikut cuma satu orang doang gitu. Jadi cari yang jumlahnya sudah cukup signifikan, 10 atau bahkan 20 gitu ya, lalu ajukan dan kontak Mafindo di kanal-kanal medsos kami. DM aja bisa, di DM atau di mention bahwa kami mau bikin pelatihan ini, kira-kira kapan ada waktu gitu. Itu insya Allah akan kami usahakan untuk dijalankan pelatihan gitu. Karena dimanapun juga kami mengharapkan banyak partisipan di acara ini, dan makin banyak netizen plus 62 yang ikut berpartisipasi, artinya ya makin banyak agen-agen yang bisa menjalankan pre-banking ini, semakin ringan juga kerja periksa fakta Indonesia, dan ujung-ujungnya kami berharap bahwa untuk pemilu kali ini sebar-sebar hoax dan pelintiran dan fitnah serta ujaran kebencian itu bisa berkurang kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang lalu. Terima kasih Mas Ari atas paparannya yang luar biasa, dan informasinya ternyata banyak sekali ya yang bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih dia. Sesi kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat anti hoax semuanya dalam rangka untuk memerangi hoax yang tersebar di media sosial gitu ya. Nah untuk sahabat anti hoax juga bisa komen ya di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS ini, dan juga kawan-kawan bisa merekomendasikan nih ke kita konten-konten yang seperti apa sih yang next kita bahas gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube Mafindo untuk konten edukatif yang lainnya. Dengan ini saya Dian Febriani dan Mas Ari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.